Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal, guru matematika di SMA Negeri 1 Daha Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran kedua pada kelas 12 MIPA 1 dengan materi histogram dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Silahkan Rizal untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Cukup? Alhamdulillah, berarti hadir semuanya, sehat semuanya lah. Karena kita hari ini belajarnya sehabis istirahat, artinya bekas makanannya disimpan dulu. Yang ada di meja itu buku matematika, pulpen, penghapus dan lain. Ada yang ingatkah jenis-jenis penyajian data? Betul ingat? Diagram lingkaran. Ada yang lain selain diagram lingkaran? Diagram data. Yang pertama diagram batang, bentuknya seperti ini. Kemudian ada diagram garis dan diagram lingkaran. Bagaimana cara kita mengelompokkan data penyajiannya yang dari data berkelompok? Kalau yang ini kita pelajari di SD dan di SMP itu bentuk datanya data tunggal ya Allah. Kalau data berkelompok bagaimana caranya? Ada yang tahu? Dengan cara apa data berkelompok kita penyajiannya? Pakai histogram. Itu berguna untuk menyajikan data dalam jumlah yang banyak dengan cara yang lebih menarik dan memudahkan dalam membaca data yang tersaji. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Cakupan materi kita pada hari ini adalah tentang histogram, pembuatan histogram dan menganalisisnya. Yang pertama, diskusi rencana proyek, kemudian mengumpulkan data, diskusi penyajian data. Untuk pertemuan selanjutnya, kita ada presentasi hasil diskusi dan evaluasi. Untuk penilaian, yang pertama ada penilaian sikap, aktif dan kerjasama, dan profil pelajar Pancasila. Dan masalah, coba perhatikan masalah berikut. Berikut ini adalah data nilai ulangan matematika siswa yang perlu kita lakukan untuk membuat histogram. Langkah apa yang pertama kita kerjakan? Apa? Menghitung rentangan. Sebelum menghitung rentangan berarti kita harus mengetahui nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Bapak minta kalian berkelompok, kelompoknya sama dengan pertemuan sebelumnya. Silahkan ini kita bahas dulu proyek apa yang ingin kita laksanakan. Nah, kita sepakatnya apa nih, data apa yang ingin kita buat? Jarak rumah ke sekolah, sepakat semuanya? Sepakat. Nah, berarti untuk proyeknya Bapak minta kelompok 1 membuat histogram dari data jarak rumah ke sekolah dari siswa kelas 10-1. Kelompok 2 membuat histogram data jarak rumah siswa ke sekolah dari kelas 10-2. Kelompok 3-10-3. Nah, sepakat semuanya? Sepakat. Ya, tuliskan jadwal yang ingin kalian laksanakan. Hari ini mau melaksanakan apa? Ya. 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 Baru melaksanakan wawancara pengumpulan data. Siap semuanya? Siap. Ya. 7. Ya. Sekian. Ya.
datanya sudah terkumpul, berarti tugas kalian saat ini mengerjakan LKPD dalam menyajikan data yang kalian sudah kumpulkan tadi ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kita bilang pakai yang meter. Perhatikan sedikit, untuk menyelesaikan LKPD kan menghitung rentangan, menghitung jumlah kelas dan lain-lain itu kalian bebas aja. Bapak bolehkan membuka buku paket, boleh membuka modul ajar yang Bapak kirimkan di grup WA, boleh membuka sumber belajar dari internet, boleh juga. Ya, ya, ya. Itu datanya yang memang 12, kelasnya namanya jadwal. Ada yang ditanyakan? Ya. Perhatikan kawan-kawan, ada kelompok 4 mau bertanya dulu. Izin bertanya, bagaimana cara menghitung panjang kelas? Menghitung panjang kelas. Kelompok lain apakah ada yang mau bantu? Iya, Dena silakan kelompok 1. Cara menghitung panjang kelas, rentangan bagi jumlah kelas. Nah, untuk menghitung, ya terima kasih Dena. Untuk menghitung panjang kelas tadi rumusnya rentangan dibagi jumlah kelas. Untuk perhitungan histogram atau tabel distribusi frekuensi semuanya pembulatannya ke atas walaupun di belakang koma. Lanjut aja ke histogram. Itu ada 0 gitu kan di sana. Ada pertanyaan dari kelompok 6 menghitung tepi bawah dan tepi atas ya. Kalau mau menghitung tepi bawah itu batas bawah dari nilai dikurang 0,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas itu batas atasnya ditambah 0,5. Kita hari ini mempresentasikan hasil proyek kalian. Sebelum presentasi berarti kita harus membuat histogramnya dulu. Bapak bebaskan kalian untuk membuat histogramnya dengan sesuai keinginan kelompok kalian masing-masing. Silahkan Bapak beri waktunya 30 menit lah. Dari sini juga. Tawa tadi dulu. Sama aja dulu. 1. Jarak rumah siswa kelas 1 ke sekolah. Yang pertama adalah nilai data terjauh berada pada interval kelas ke-7 yang berada pada 30 sampai 34 km. Data jarak rumah siswa kelas 10-2 kelas 10-2 ke sekolah. Silakan, apa ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Putri dari kelompok 4. Jarak berapa yang paling jauh di kelas 10-2? Jarak terjauh dari kelas 10 siswa kelas 10-2 12 sampai 13 km. 12 sampai 13 km. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah itu kita membuat sebuah histogram di sini. Bisa dilihat dulu kesimpulan yang menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan. Jadi jarak terdekat dari rumah siswa ke sekolah adalah 1 km. Jarak terjauh 27 km dan nilai frekuensi tertinggi pada interval 1 sampai 5 yaitu 12 siswa. Terima kasih. Histogram data jarak rumah siswa sekolah kelas 10-4. Ada pertanyaan? Mohon maaf, izin bertanya. Saya dari kelompok 1. Izin bertanya.
siswa kelas 15 yang paling banyak berada pada interval berapa? Jadi data interval siswa yang terbanyak berjarak 1 sampai 2 km yaitu 15 siswa. Ya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 2 yang misalnya nilai terbanyak didapat pada interval kelas berapa? Jadi data yang terbanyak adalah rumah siswa yang berjarak 1 sampai 3 km yaitu 16 siswa. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai presentasi semuanya. Dari yang Bapak lihat, seluruh kelompok sudah berhasil membuat histogramnya dengan baik dan benar, dan rapi, bagus juga. Kemudian dari data histogram yang kalian buat itu sudah bisa tuh kalian membuat analisisnya, sudah bagus semuanya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Apakah ada yang ingin menyampaikan kesannya atau pengalamannya? Saya belajar banyak dari kegiatan pembelajaran ini. Salah satunya mendapatkan pengalaman baru, yaitu turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai dan mencari data. Menurut saya pembelajaran seperti ini sangat bagus dan efektif untuk dilakukan di sekolah, karena manfaat dari pembelajaran seperti ini yang pertama melatih siswa itu sendiri untuk bekerja sama. Yang kedua adalah menghitung jumlah kelas. Yang ketiga adalah menghitung panjang kelas. Yang ketiga, menghitung panjang kelas interval, rumusnya rentangan per jumlah kelas. 4, menentukan kelas interval. Yang pertama, kita harus menentukan jarak atau rentangan. Kemudian yang kedua, kita menghitung jumlah kelas menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Kemudian untuk menghitung panjang kelas, rumusnya adalah P sama dengan rentangan dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian kita menentukan kelas interval dan membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram dari data yang kita peroleh. Apakah pembelajaran kita dari hari Kamis dan hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Apakah ada yang kesulitan? Saya kesulitan untuk panjang kelas karena angka di belakang koma. Soal evaluasi ini, pengerjaannya individu, jangan melirik kawan di sampingnya lah. Waktu mengerjakannya Bapak minta 30 menit. Ya, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan ke depan. Dari kegiatan pembelajaran kita hari Kamis dan hari ini, Bapak lihat kelompok paling aktif dan paling terlihat kerjasamanya adalah kelompok 2 dan 6. Kelompok lain dan kata semangat, mudah-mudahan ada perbaikan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Jadi kita menghitung rata-rata, median dan modus dari data berkelompok. Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau perbuatan dari hari Kamis kita belajar memulai proyek sampai hari ini. Teruslah menuntut ilmu, karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata ilmu itu lebih baik daripada kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga sedangkan ilmu menjagamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.